Apa itu? Itu merupakan hidroksiapatit. Apakah kalian tahu apa itu hidroksiapatit? Di dunia medis, hidroksiapatit banyak digunakan sebagai salah satu material implan. Telah banyak kajian tentang hidroksiapatit, seperti artikel yang direview oleh Yuliani Permatasari, Vita Ayu Fatihah, Muhammad Habibur Rahman tentang hidroksiapatit termodifikasi logam Zn atau ZnHa. Mari kita simak yuk. Hidroksiapatit merupakan biomaterial atau bahan hasil yang dapat digunakan sebagai implan pengganti fungsi jaringan hidup atau organ yang bersifat bioaktif untuk tulang. Hidroksiapatit memiliki rumus senyawa Ca5PO4 2 kali OH. Modifikasi dapat dilakukan dengan penambahan logam Zn yang merupakan satu kation utama pada tulang. Seng hidroksiapatit atau ZnHa dapat merangsang aktivitas osteogenik, pertumbuhan tulang, dan penyembuhan akibat kerusakan melalui peningkatan sel osteoblas, adesi, dan proliferasi. Penelitian lain mengenai ZnHa menunjukkan kandungan Zn pada kisaran konsentrasi 0,1 hingga 4%. Hasil terbaik dapat beberapa uji aktivitas dicapai pada kandungan Zn2+ dengan konsentrasi 1 hingga 2%. Metode yang dilakukan untuk melakukan sintesis hidroksiapatit dilakukan dengan 200 ml aqueous yang ditambahkan 0,3 molar amonium hidrogen fosfat dan 0,5 molar kalsium nitrat. Kemudian larutan diaduk untuk memperoleh perbandingan kalsium banding fosfat 5:3. Larutan ditambahkan dengan 25% amonia pekat untuk mengontrol pH antara 10 hingga 11. Kemudian larutan diberi radiasi gelombang mikro 110 watt dengan suhu 100 derajat Celcius selama 35 hingga 40 menit hingga terbentuk endapan. Endapan kemudian didiamkan selama 48 jam di suhu kamar. Endapan kemudian disaring dan di oven dengan suhu 90 derajat selama 2 jam. Setelah pengovenan, endapan dihaluskan untuk kemudian dikalsinasi dengan suhu 800 hingga 900 derajat Celcius selama 2 hingga 4 jam. Dari proses sintesis ini diperoleh hidroksiapatit dengan kemurnian 92 hingga 94%. Kemudian untuk prosedur yang dilakukan dengan penambahan Zn ke dalam hidroksiapatit melalui perhitungan jumlah seng nitrat yang ditambahkan seperti berikut. Karakterisasi pada ZnHa dilakukan dengan 4 karakterisasi: XRD, Electron Probe Microanalysis atau EPMA, Nitrogen Absorption, dan juga uji aktivitas antibakteri. X-ray diffraction atau XRD digunakan sebagai metode karakterisasi untuk mengetahui struktur kisi serta mendapatkan ukuran partikel, penentuan kristal tunggal, dan penentuan kristal dari material yang tidak diketahui. Berdasarkan sampel Zn yang ditambahkan ke dalam hidroksiapatit dengan konsentrasi 0,1, 0,5, dan 0,9 berikatan dengan hidroksiapatit struktur helix Ca5PO4 3 kali OH helix, di mana pada XRD diketahui fase utama sampel merupakan Ca5PO4 3 kali OH dengan persen 14,5% dan fase pengotor beta Ca5PO4 2 kali dan berat dalam skala nanometer seperti pada tabel. Tidak adanya puncak fase material tidak asing seperti CaCO3, CaO, dan Ca5PO4 2 kali, sehingga dapat dianggap sebagai apatit dari singoni heksonal. Berikutnya, Electron Probe Microanalysis atau EPMA.
Komposisi unsur zerbuk ZnHa hasil sintesis menunjukkan perbandingan molar unsur Ca plus Zn dibandingkan dengan fosfat adalah 1,4 hingga 1,9 yang sesuai dengan perbandingan unsur Ca banding fosfat untuk tulang. Pada gambar A.1 hingga C.1 menunjukkan adanya aglomerat dengan berbagai bentuk dan ukuran. Pada gambar A2 hingga C.2 menunjukkan distribusi ion seng permukaan sampel hidroksiapatit dari modifikasi A.1 hingga C.1 adalah homogen. Nitrogen adsorption digunakan untuk mengetahui volume dari suatu material, ukuran pori, dan juga luas permukaan secara spesifik dengan bantuan tekanan gas nitrogen. Luas permukaan spesifik sampel memiliki nilai serupa, namun volume pori total dan rata-rata sampel ZnHa 0,5% jauh lebih kecil dibanding lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh komposisi fasa sampel, yaitu bifase. Pengotor beta Ca3PO4 dua kali yang terbentuk selama kristalisasi dapat mempengaruhi relief secara signifikan. Uji aktivitas antibakteri dilakukan untuk mengetahui kemampuan material menghambat laju pertumbuhan bakteri. Pada hasilnya, sampel dengan konsentrasi Zn 0,1% tidak memiliki aktivitas antibakteri. Sedangkan untuk konsentrasi 0,5 dan 0,9 signifikan menurunkan jumlah Escherichia coli, di mana dengan konsentrasi Zn 0,9 sebagai uji aktivitas antibakteri yang lebih tinggi. Hidroksiapatit termodifikasi ion logam menjadi kunci untuk melawan mikroorganisme yang sangat resisten dengan beradaptasi pada antibiotik konvensional. Dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel diperoleh diwakili oleh fase hidroksiapatit Ca5PO4 3 kali OH mulai pada konsentrasi 0,5 molar terbentuk fase tambahan yaitu beta Ca5PO4 2 kali selama proses kristalisasi. Hidroksiapatit banyak gunanya ya. Berdasarkan apa yang telah direview oleh kakak-kakak tersebut, hidroksiapatit yang dimodifikasi dengan logam Zn menunjukkan aktivitas antibakteri, menandakan ZnH dapat mencegah atau mengurangi pengembangan infeksi bersama sebagai komponen implan tulang. Mari kita kembangkan inovasi penelitian terhadap hidroksiapatit. Terima kasih telah menonton.